malam itu adalah yang digunakan untuk mengerjakan sholat. Waktu yang terbaik digunakan untuk mengerjakan sholat. Oleh karenanya sholat sunnah yang paling utama, ya, di antara sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan di waktu malam. Kenapa? Karena paling dekat dengan keikhlasan. Ya. Kalau membaca begitu enak, tenang. Nggak tahu, kalau Masjidul Hidayah ini buka 24 jam Pak Haji? Mau nggak diusulkan? Kalau memang ada gitu. Boro-boro Ustaz 24 jam, subuh aja kadang yang datang cuma 2 baris. Nggih ngoten nggih. Jadi ini refleksi buat kita sekalian para jamaah. Kalau kita ini nggak mencontoh dan meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapakah yang kita tiru? Padahal sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan beliau adalah panutan dan suri teladan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Nur Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang hadir di masjid kita yang insya Allah penuh dengan berkah ini, wabil khusus untuk adik-adikku sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang istimewa. Kita sekalian diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang oleh salah seorang penyair dipuji dan disebutkan, wa ahsana minka lam taraqattu ainun wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min ghairi aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang mananya adalah wa ahsana minka, adik-adik, halo ya, duduk manis nih. Wa ahsana minka lam taraqattu ainun. Yang lebih baik, yang lebih tampan, yang lebih rupawan ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang pernah dipandang oleh mata. Artinya ya, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling elok yang pernah dipandang oleh mata itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ajmala minka lam talidin nisa'u. Dan yang paling rupawan, yang paling tampan, ya, dari Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan manapun. Maksudnya para jamaah, yang paling tampan, yang paling rupawan, yang paling ganteng, yang pernah dilahirkan oleh perempuan itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penyair menyebutkan khuliqta mubarra'an min ghairi aibin. Engkau wahai Nabi Muhammad diciptakan dalam kondisi bersih, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Khuliqta mubarra'an min ghairi aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Muhammad ya diciptakan sebagaimana engkau menghendakinya diciptakan seperti itu. Ya, kita ini para jamaah kalau seandainya sebelum kita lahir diperkenankan untuk milih, pasti kita akan custom. Gini apa mboten? Minta supaya dijadikan kulitnya putih bersih. Minta supaya nanti dijadikan tinggi semampai. Ya. Badannya atletis. Matanya bulat indah. Hidungnya mancung. Bibirnya merah merona. Pipinya indah kayak mawar. Kalau kita disuruh milih, pasti kita akan milih. Kalau boleh milih, akan milih seperti itu. Tapi kita ini lahir, itu kan nggak bisa milih. Ya saya kulitnya kayak gini. Ya. Nggak bisa milih. Jadinya orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang bule. Ya. Kita semuanya seperti itu. Dilahirkan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa milih. Jadinya orang Indonesia, warga plus 62. Dari sisi fisik kita nggak bisa milih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking eloknya beliau, saking tampannya beliau, ya seakan-akan beliau itu dilahirkan dan beliau milih dilahirkan seperti apa, ya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Nabi Muhammad diciptakan sebagaimana engkau menghendaki diciptakan seperti itu. Nah, ini syair ini menunjukkan betapa eloknya, gagahnya, tampannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini para jamaah tidak hanya elok secara fisik, namun beliau juga, loh kok ngomong ini adik-adik, ya didengerin ya. Nanti ditanya nanti, ada door prize mungkin dari Pak Haji. Nabi Muhammad itu tidak hanya elok secara fisik, tetapi beliau juga rupawan secara akhlak. Oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya contoh teladan atau teladan yang baik, panutan yang baik. Nah, jadi Rasul itu tidak hanya fisiknya yang sempurna, akhlaknya juga sama-sama sempurna. Dan kita ini para jamaah ya dalam kehidupan kita ini banyak pilihan. Banyak pilihan dan tidak semua pilihan itu baik. Oleh karenanya kita ini dituntut untuk memilih yang baik, memilih jalan yang lurus. Kita perlu seorang guru, kita perlu orang yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam menyikapi hidup, kita ini kan sekarang hidup di dunia, ya. Ini bagaimana ini? Apa yang bisa kita ambil dari sejarah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika beliau ini berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau orang yang hanya sekadar lewat. Panjenengan kalau bepergian, ya, menuju suatu tempat, ya, destinasi tujuan, pada saat di tengah perjalanan, ya, ini kan pengen cepat-cepat sampai ke tujuan. Oleh karenanya, ya, tidak terlalu menyibukkan diri dengan apa yang ada di perjalanan. Yang penting bisa segera sampai dengan selamat. Dan kita di dunia seperti itu para jamaah. Dunia ini bukan tempat kita menetap selama-lamanya. Dunia ini sementara, akhirat untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, dalam riwayat disebutkan, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi dalam urusan prioritas, mana yang harus didahulukan, maka jelas jawabannya adalah harus lebih diprioritaskan urusan akhirat. Karena itu yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seseorang itu sibuk urusan dunia dari bangun sepanjang hari sampai tidur lagi semuanya dunia. Ya. Akhirat tidak dipikirkan sama sekali, jangan. Nah, ini adalah kondisi yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di sini ada 3 hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah terkait hubungan beliau dengan Tuhannya. Kanjeng Nabi itu, ya, hidupnya itu, visi misinya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam digunakan untuk melaksanakan sholat malam. Sampai pernah ditanya suatu ketika oleh istri beliau, ya, Rasul itu kalau sholat itu nggak tanggung-tanggung, ya. Beliau sholat sampai terkadang kaki beliau itu bengkak saking banyaknya mengerjakan sholat sunnah, padahal bukan sholat wajib. Beda halnya dengan kebanyakan kita. Kalau kebanyakan kita ini, ya, sholat kadang sholat 5 waktu saja ya agak males-malesan. Padahal kita ini nggak punya jaminan. Kalau kalian panjenengan ini nggak ada garansi para jamaah. Ada yang berani mengatakan, mengklaim, oh saya ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Ustaz. Di antara kita ada yang berani seperti itu? Nggak ada. Lah, sudah tahu kondisinya seperti itu, tapi dalam urusan ibadah kadang kita lalai. Seringkali kita teledor, ya. Ya. Di kebanyakan waktu kita hanya mikirin urusan dunia. Beda halnya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa beliau itu sudah diampuni, tapi setiap hari beliau selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengerjakan sholat kadang kakinya sampai bengkak, dan itu ditanya oleh sebagian istrinya, Kanjeng Nabi, bukankah panjenengan ini sudah diampuni dosanya? Kenapa? Tanya di sini bukan tanya protes nih para jamaah, tapi tanya untuk belajar. Kenapa masih mengerjakan sholat yang sampai seperti ini? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuro. Saya, kenapa? Apa yang menghalangi saya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur?
Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu hendaknya disyukuri dengan memperbanyak ibadah di waktu malam. Siang juga seperti itu. Kita isi dengan ibadah puasa kalau memang mampu. Mulut kita juga demikian. Kita perbanyak, kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang maknanya adalah bahwa malam itu adalah yang digunakan untuk mengerjakan sholat. Waktu yang terbaik digunakan untuk mengerjakan sholat. Oleh karenanya sholat sunnah yang paling utama, ya, di antara sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan di waktu malam. Kenapa? Karena paling dekat dengan keikhlasan. Ya. Kalau membaca begitu enak, tenang. Nggak tahu kalau Masjidul Hidayah ini buka 24 jam Pak Haji? Mau nggak diusulkan? Kalau memang ada nggih. Boro-boro Ustaz 24 jam, subuh aja kadang yang datang cuma 2 baris. Nggih ngoten nggih. Jadi ini refleksi buat kita sekalian para jamaah. Kalau kita ini nggak mencontoh dan meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapakah yang kita tiru? Padahal sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan beliau adalah panutan dan suri teladan yang baik. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungannya dengan makhluk bagaimana? Ya, Rasul sendiri bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, termasuk manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Ya. Jadi bukan nafsi-nafsi, bukan egoisme, tetapi memberikan kebermanfaatan kepada selainnya. Kita tahu bahwasanya ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya adalah menyantuni anak yatim, ya, menyantuni orang fakir dan miskin, memuliakan tamu, dan seterusnya. Dan tentunya Rasul ini misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia. Dari apa? Dari kehancuran, dari kebinasaan, yaitu dari kekekalan hidup tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Itu misi utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kanjeng Nabi itu diutus, ya diutusnya beliau itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Seandainya orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beriman dengan risalah rasulnya, risalah nabinya, dan kalau zaman kita ya berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan selamat di akhirat kelak. Ya. Dalam hadis disebutkan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Jadi syarat untuk bisa masuk surga itu mudah, gampang sekali. Panjenengan semuanya sudah hafal. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi itu kuncinya surga itu para jamaah. Ya. La ilaha illallah, seseorang beriman meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya keyakinan seperti itu, ya, yang berhak disembah hanya Allah, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat dan arah, ya, tidak dilalui oleh masa dan waktu, bukan jisim, bukan benda, bukan raksasa yang ada di atas langit, di atas harsyana, ya, tidak meyakini hal-hal yang menyimpang seperti ini, ya, tetapi meyakini Allah itu ada, tidak seperti segala sesuatu yang ada, ya.
laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan seorang pun, ya. Meyakini keyakinan yang benar seperti ini, mati dalam kondisi seperti ini, ya, walaupun dosanya banyak, bahkan dosa besar sekalipun, dan mati dalam kondisi belum bertaubat, maka orang ini pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Jadi nanti itu, ya, di akhirat sana itu malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahasanya itu mencari-cari dari kalangan penduduk neraka siapa di antara mereka yang beriman, yang dalam hatinya itu ada waznu dzarratin min iman. Jadi seukuran zarrah dari keimanan. Orang ini dikeluarkan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu terkait hubungan Nabi dengan sesama manusia, memberikan kemanfaatan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita harus berupaya untuk mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperdalam ilmu agama. Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Rasul memotivasi kita untuk mengutamakan ilmu daripada harta, ya. Bahkan orang yang berilmu itu dalam hadis disebutkan lebih utama, yang ahli ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, ya. Dalam hadis disebutkan fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, benar-benar punya ilmu, ya, 'alal 'abid, ya, di atas, atau jadi keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Di sini ahli ibadah itu bukan ibadah asal-asalan, bukan, tapi benar-benar beribadah sebagaimana mestinya para jamaah. Kata Rasulullah itu lebih utama, ya, lebih utama sebagaimana keutamaanku dibandingkan orang yang derajatnya paling rendah di antara kalian semua. Kenapa demikian? Karena ilmu ini manfaatnya ini tidak terbatas kepada yang punya ilmu saja, tetapi kepada orang lain. Beda halnya dengan ibadah. Kalau panjenengan sholat, ya, dan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapatkan manfaat adalah panjenengan sendiri, bukan orang lain. Ya, kecuali tentunya ada pengecualian seperti sholat jenazah. Ya, ini lain ini. Seperti itu para jamaah, ya. Jadi kita berupaya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagaimana? Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pangkat dan jabatan kita, dengan ketenaran dan popularitas kita, dengan power dan kekuatan kita, ya. Segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi sesama manusia. Karena itu merupakan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diri beliau sendiri. Rasul ini adalah orang yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga waktu, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jadi waktu ini juga perlu dijaga para jamaah, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Jadi saking utamanya, saking pentingnya waktu, sampai waktu ini di dalam Al-Quran dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan innal insana lafi khusr. Jadi sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali kan di sini illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling berwasiat dalam kebaikan dan perkara sabar. Itu adalah ayat yang menunjukkan betapa pentingnya waktu. Para ulama sendiri mengatakan ad-dunya sa'ah, ya, ij'alha lit-tha'ah. Dunia ini hanya sesaat, sekejap para jamaah. Tidak terasa ya, yang dulunya muda, gagah, perkasa, sekarang sudah S3. Sangat sepuh sekali. Yang dulunya masih kerja ya, kuat, bisa lembur, sekarang sudah jangankan lembur begitu ya. Olahraga sebentar keluar rumah saja sudah ngos-ngosan. Ibu-ibu apalagi yang dulu itu ya cantik, kenceng, ya seperti itu. Sekarang sudah banyak kerutannya para jemaah. Nah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Waktu yang sudah lewat ini apakah benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya? Apakah kita ini menjaga waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Ya. Kebanyakan orang itu menyesal ketika tua, itu menyesal. Kenapa? Karena masa mudanya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi tidak menjaga waktunya, ya. Tidak menjaga kesehatannya. Ya. Pas muda, ya sehatnya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jalan-jalan yang di situ tidak menambah ilmu, tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya. Hanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan senang-senang saja. Ini berarti tidak bisa memanfaatkan kesehatannya sebagaimana mestinya, tidak menjaganya sebagaimana mestinya. Kemudian juga tidak menjaga tadi waktu, kesehatan dan kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi hadisnya bukan an-nadzafatu minal iman ya para jamaah. Hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci itu merupakan separuh daripada keimanan. Dalam syariat kita ada wudu, ada mandi, ya, ada tayamum, ada istinja, begitu. Jadi kita ini yang punya anak-anak kecil ini, terutama yang laki-laki ini, diajarkan supaya setelah kencing itu, kencingnya jangan sembarangan, ya, dan setelahnya itu cebok, ya. Karena ini dalam hadis itu disebutkan orang yang tidak menjaga diri dari najis, ya, kencing sembarangan, ya, melumuri dirinya dengan najis, itu berhak mendapatkan siksa kubur para jemaah. Suatu ketika baginda Rasulullah ini melewati kuburan. Karena Rasul ya, kalau kita lewat kuburan ya nggak tahu apa-apa, ya sudah senyap ya, dan mempercepat langkah kita kalau jalan kaki. Kalau naik sepeda motor udah digas itu, ya, karena ketakutan gitu, serem, angker, horor. Ya, kita nggak lihat apa-apa. Ya. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada beliau apa yang sebenarnya terjadi, hakikat yang terjadi pada kuburan yang beliau lewati. Pada saat itu ada 2 kubur, dan ternyata penghuni kubur ini, yang 2 orang ini sedang mendapatkan siksa kubur dari malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya 2 orang ini sedang disiksa. Kenapa disiksa? Disiksanya ini sebagian orang itu mandangnya remeh, cuman gitu doang. Padahal ini merupakan dosa besar. Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabiri ism. Bala. Jadi 2 orang ini sedang disiksa, dan menurut pandangan manusia keduanya ini disiksa karena dosa yang dianggap remeh. Padahal dosa ini adalah dosa besar.
Yang pertama adalah karena orang ini tidak menjaga diri dari najis. Ketika kencing itu sembarangan, ya, suka melumuri dirinya sendiri dengan najis, dengan air kencingnya. Ya. Beliau mengatakan amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Jadi kalau habis kencing itu tidak cebok, langsung aja buka resleting, keluar, belum selesai masih netes-netes, langsung tutup. Ini para jamaah nih, terutama adik-adik yang laki-laki ini harus hati-hati ya. Biasakan untuk buang air kecil pada tempatnya ya. Karena itu ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang motivasi kita lagi adalah yang seperti itu tidak menjaga diri dari najis ini menyebabkan seseorang berhak untuk diazab di dalam kuburnya. Kemudian kuburan satunya, orang ini suka adu-adu, suka mengadu domba ya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satunya ini suka mengadu domba ya. Kalau sekarang bahasanya itu suka memprovokasi. Nah, ini kita ini harus jeli, harus cerdas begitu. Jangan mudah terprovokasi. Jangan gampang terhasut ya. Hati-hati ini, apalagi zaman sekarang ini kan panas-panas, demo di mana-mana ya. Saya tidak mengatakan tidak boleh menyampaikan aspirasi, boleh, monggo silahkan, itu hak kita selaku rakyat ya. Tetapi tetap ya, syariat harus dipegang ya. Sebesar apapun musibah yang melanda dan menimpa kita ya, sezalim apapun kebijakan yang mereka keluarkan ya, kalau seandainya seperti itu, kita tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan syariat, berlaku anarkis ya, merusak fasilitas umum dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan karena yang demikian itu tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terakhir, ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang boleh, walaupun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan, ya. Walaupun para sahabat tidak pernah mengerjakan, karena bukan argumen Rasul nggak pernah mengerjakan, sahabat nggak pernah melakukan, kemudian lantas perkara itu dihukumi haram, enggak, ya. Dikatakan bid'ah, ya. Kata bid'ah sendiri itu tidak melulu jelek kok. Karena bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, yang ada yang bid'ah yang baik. Termasuk diantaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tutup dengan satu kisah para jamaah. Ya. Jadi Rasul ini, ya, beliau ini dikuatkan, ya, disupport, didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara istimewa luar biasa yang namanya adalah mukjizat. Ya, namanya mukjizat. Mukjizat ini adalah kejadian luar biasa ya, yang menyalahi kebiasaan, yang muncul pada orang yang mengklaim dirinya adalah seorang nabi, yang menunjukkan bahwasanya apa yang ia klaim, yang beliau klaim, beliau akui, itu adalah benar adanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shadaqa abdi fima yuballighuhu anni." Jadi hambaku yang mengaku nabi ini benar. Ya, dalam dakwahannya ini dia benar. Sehingga dimunculkan peristiwa kejadian yang luar biasa. Dan mukjizat itu banyak para jamaah. Termasuk diantaranya adalah keluarnya air, ya, air dari sela-sela jari jemarinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi ini istimewa. Kalau sekarang orang misalnya sini bawa botol kemudian tangannya gini cur begitu, oh, itu pasti ada triknya kan, ada tipuannya. Tapi kalau baginda Rasulullah tidak seperti itu. Jadi kisahnya adalah pada saat itu para sahabat ini sedang kekurangan air. Kemudian
melaporkan hal tersebut kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul meminta kepada mereka untuk membawa wadah-wadah yang mereka bawa. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari sela-sela jari jemari tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini muncul air yang jernih, yang tawar, yang bersih, yang suci mensucikan. Dan para ulama mengatakan air itulah air yang paling afdol. Ya, jadi air yang paling utama, yang paling afdol itu adalah air yang keluar dari sela-sela jari jemarinya tangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu tangan beliau ini kan ya sama, dari segi tangan sama dengan kita, daging, tulang, ya, otot sama. Ya. Rasul itu sama manusia dengan kita. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku, kata Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengucapkan seperti itu oleh Allah, aku ini manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Dari segi manusianya sama, beliau itu sama dengan kita. Makan, minum, beristri, punya anak, ya, ya. Tetapi yang membedakan adalah turun wahyu kepada beliau. Qul innama ana basyarum mithlukum, hanya saja yuha ilai, diturunkan wahyu kepadaku. Oleh karenanya Rasul itu kalau mengatakan apa yang beliau katakan semuanya benar. Kalau kalian jenengan mengatakan sesuatu, oh tunggu dulu. Saya kalau mengatakan sesuatu, oh tunggu dulu. Makanya panjenengan itu, kita semuanya, kalau dengerin orang ceramah, orang memberikan tausiah, ya, memberikan khutbah atau maklumat dan semacamnya, ini kita screening ini, oh bener apa enggak ini. Nah, ceramah tentang Maulid Nabi ini ngaco apa bener ini? Tadi yang disebutkan apa? Karena ternyata ada juga orang itu yang menyebutkan kisah-kisah tidak berdasar, begitu ada para jamaah. Jadi ini harus hati-hati panjenengan, begitu. Jadi ditelaah, di screening, ya, disaring, difilter yang disampaikan ini benar apa tidak, ayat, hadis, perkataan ulama, atau dia berimprovisasi dengan dirinya sendiri, kemudian menyebutkan kisah-kisah dusta yang tidak berdasar. Lah ini panjenengan harus hati-hati. Yang jelas, tadi saya sebutkan peringatan Maulid Nabi ini hukumnya adalah boleh. Ya. Hukumnya adalah boleh, walaupun tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya lanjutkan tadi itu. Jadi akhirnya Rasul ini, ya, keluar mukjizat dari sela-sela jari jemari beliau ini, keluar air yang cukup diminum oleh semua orang yang hadir di majelis pada saat itu, para jamaah. Ya. Dan para ulama mengatakan ini adalah air yang paling utama. Mereka menyebutkan wa afdhalul miyahi ma'un qad naba mim baini asabi'in nabil muttaba. Jadi air yang paling afdol, yang paling utama itu adalah air yang muncul dari sela-sela jari jemari tangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan air zam-zam. Air zam-zam ini bagus. Air zam-zam ini punya keutamaan, ya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Kalau ada orang yang datang umroh, pulang dari haji, ya, panjenengan dikasih minum, dikasih oleh-oleh air zam-zam. Pada saat minum itu jangan langsung glek-glek saja. Minta hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian pun air yang muncul dari jari Rasulullah ini lebih utama. Ya. Jadi mungkin itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi umat yang membanggakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mudah dalam mengikuti jejak langkah beliau. Ya. Jadi cinta kepada kanjeng Nabi itu bukan hanya cinta sholawatan, yang ngaku-ngaku, enggak. Tapi kalau cinta itu ya ngaji, ikut syariatnya, ikut aturannya. Ya. Bukan hanya kalau ada sholawatan, goyang-goyang, begitu, kayak pohon kelapa yang diterpa angin. Ya. Mengibas-ngibaskan bendera dan seterusnya, ya, yaitu ekspresi rasa cinta, tidak masalah kalau masih dalam tahapan wajar.
Tapi yang paling utama adalah dengan kita ya benar-benar berpegang teguh pada syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hajat-hajat kebaikan kita, ya, urusan-urusan kebaikan kita segera dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana wajbur lana taqsirana. Allahumma shfina washfi mardana wa'afina wa'afi mubtalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ru'yatahu fi hadhil lailah yubashshiruna bidukhulil jannati ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnal iqtida'i bihi ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.